sebentar lagi kita akan memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Dan kita akan memulainya dengan berdoa terlebih dahulu ya. Sikap doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini Tuhan. Kiranya sertai anak-anak-Mu di tempatnya masing-masing dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah hati mereka membuka firman-Mu dengan lapang dan tertanam dalam hati mereka Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yuk kita mau nyanyi sama-sama Jalan Serta Yesus. Ayo. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, dan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Haleluya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya adik-adik mempersiapkan Alkitabnya untuk dibaca ya. Yuk kita berdoa dulu sebelum firman Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya anak-anak-Mu disertai oleh Roh Kudus-Nya Tuhan, dan firman-Mu tertanam dalam hati mereka. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, minggu kemarin, siapa yang masih ingat apa yang diajarkan Kak Christine? Ayo, Kak Christine kemarin ngomong apa? Ayo, ada yang ingat nggak? Kak Christine kemarin ngomong apa? Ya, Kak Christine ngomong tentang Tuhan Yesus. Kita kemarin belajar siapa itu Tuhan Yesus. Nah, sekarang hari ini kita akan lebih mengenal Tuhan Yesus lagi. Siapakah Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus itu adalah pembuat mukjizat. Yuk kita baca di Lukas 5 ayat 12 sampai 16. Kakak bacakan ya. Lukas 5 ayat 12 sampai 16. Judul perikopnya adalah Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ayat 12. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Ayat 13. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahunya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Ayat 15. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Ayat terakhir, ayat 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Nah,
Adik-adik tahu nggak, penyakit kusta itu penyakit yang seperti apa sih? Penyakit kusta zaman dahulu adalah penyakit yang tidak ada obatnya, penyakit kulit yang tidak ada obatnya. Kak, adik-adik tahu penyakit kulit yang adik-adik pernah alami? Contohnya seperti cacar, terus kena kutu air, terus apa lagi ya? Panu, kudas, terus dan banyak lagi. Nah, kusta sendiri itu penyakit yang tidak ada obatnya. Nah, sekarang kita online gini nih, kan ada penyakit suatu wabah yang tidak ada obatnya. Dan pada waktu itu, ketika orang yang sakit kusta itu diisolasi, ditaruh tempat lain, tidak boleh tinggal sama keluarganya. Nah, sama kayak sekarang yang kena COVID, kan COVID penyakit paru-paru ya, kalau kusta penyakit kulit, tapi sama-sama tidak ada obatnya. Jadi kita harus isolasi dan keluar dari rumah, meninggalkan keluarga untuk kesembuhan. Nah, rasanya adik-adik itu gimana sih kalau diisolasi? Kalau kena kusta, pasti sedih meninggalkan keluarga. Gak boleh tinggal sama mama, gak boleh tinggal sama papa, nggak boleh tinggal sama adik, kakek, nenek, kakak. Pasti rasanya sedih dong, jauh dari rumah, wah jauh sekali. Terus, tapi Tuhan Yesus hari itu datang ke kota untuk mengajar orang yang sakit kusta itu melihat dan memohon kepada Yesus untuk ditahirkan atau meminta kesembuhan. Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang itu dan orang itu pun mengalami kesembuhan. Wah, kalau kalian mengalami kesembuhan dari suatu penyakit, paling sering kan kalian kena pilek nih. Pasti senang kan kalau sudah nggak pilek lagi. Wah, aku sudah boleh minum es lagi, kayak gitu kan. Nah, itu sama kayak orang kusta itu. Dia senang sudah bisa kembali ke rumahnya dan berkumpul sama keluarganya ketika dia meminta kesembuhan sama Yesus. Nah, melalui kisah ini kita belajar bahwa tidak ada yang mustahil bahwa dalam Tuhan Yesus. Semua penyakit itu pasti bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pembuat mukjizat. Kusta yang tidak ada obatnya pun bisa disembuhkan oleh Tuhan. COVID sendiri nanti juga bisa disembuhkan oleh Tuhan. Ini namanya mukjizat dari Tuhan. Yang berarti suatu keajaiban yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi adik-adik, jika mengalami kesulitan dalam sekolah, belajar, mengerjakan PR, terus berteman dan lain sebagainya, kalau mengalami kesusahan, datang sama Yesus. Karena Yesus benar-benar yang membuat mukjizat yang bisa melepaskan kita dari setiap masalah. Kalau kita pusing, aduh PR matematika aku nggak bisa nih, 2 kali 9 berapa ya, nggak bisa ini. Tuhan Yesus kasih hikmat aku ya buat mengerjakan tugas-tugas. Minta Tuhan Yesus, minta pertolongan sama Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus nanti yang kasih tolong. Tuhan Yesus akan membuat mukjizat. Kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan sakit kusta pada zaman dahulu, Tuhan Yesus yang kita sembah sekarang bisa membantu adik-adik untuk saat ini, kesusahan saat ini, mengerjakan tugas terutama. Apapun yang adik-adik alami dalam hidup ini, segala kesulitan sekolah atau apapun itu, atau bertengkar sama kakak, bertengkar sama saudara dan sebagainya, datang sama Tuhan Yesus. Harus ingat kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, yang sanggup menolong kita dalam segala permasalahan. Kalau dulu Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang kusta, itu juga bisa membantu kita saat ini. Karena Tuhan Yesus itu tetap sama dahulu, sekarang, dan selamanya. Karena Tuhan Yesus mampu mendatangkan mukjizatnya buat kita semua. Jadi adik-adik jangan lupa ya, minta tolong sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus saja yang mampu menolong kita. Karena Yesus adalah sang pembuat mukjizat. Gitu ya. Diingat bahwa kalau kita dalam permasalahan, cukup datang sama Tuhan, berdoa, Tuhan Yesus, aku punya masalah.
Tuhan Yesus, aku nggak bisa mengerjakan PR ini Tuhan, kasih hikmat, kasih pertolongan-Mu ya. Karena ingat, hanya satu-satunya juru selamat yang bisa menolong kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oke? Hari ini sekolah minggunya sudah selesai. Tapi ingat ya, tetap diingat ya bahwa Tuhan Yesus itu sang pembuat mukjizat dan penolong bagi kita. Oke, yuk kita mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Kami percaya Engkau satu-satunya pembuat mukjizat dalam kehidupan kami dan penolong kami Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap masalah kami dalam tangan-Mu. Biarlah mukjizat-Mu terjadi atas kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.